Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Kak. Silahkan langsung duduk saja di sini. Oke. Selamat siang. Siang, Kak. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama saya Anggun Trisna Kirana Sitawardeni. Nanti kakak boleh panggil saya Kak Anggun, boleh? Nah, sekarang saya ingin tahu dong nama kakak siapa? Saya Herlina, Kak. Bisa dipanggil Herlina saja. Kak Herlina. Iya. Oke. Kak Herlina asli mana? Saya aslinya dari Jepara, Kak. Dari Jepara. Iya. Kak Herlina berapa bersaudara kalau saya boleh tahu? Saya 2 bersaudara, Kak. Punya adik perempuan. Punya adik perempuan. Iya. Sama-sama perempuan ya. Iya. Bajunya bisa gantian tuh kalau Iya, perempuan. Kak. Tapi masih kecil sih adiknya. Oh, masih kecil. Iya, masih kelas 4 SD, Kak. Kelas 4 SD. Iya. Oh iya, oke. Kak Herlina kalau misalnya lagi di Jepara, lagi di rumah, biasanya sibuk ngapain? Kalau di rumah sih paling bantu-bantu ibu ya, Kak. Nyapu, ngepel gitu. Kadang-kadang bantu masak juga sih, Kak, kalau ibu masak gitu. Bisa masak berarti Kak Herlina ya? Iya, sedikit. Biasanya suka masak masakan apa? Kalau saya itu sukanya oseng-oseng aja sih, Kak. Kayak sayuran gitu, Oke. kacang panjang sama wortel sama kentang dioseng gitu, terus dikasih kecap gitu enak, Kak. Oh, Iya. favorit Kak Herlina pasti. Iya, kalau di rumah dipaduin sama itu enak, Kak. Ayam chicken stick gitu enak. Oh, iya. Biasa masak, biasa bantu orang tua. Berarti Kak Herlina adalah anak orang tua, ayah ibu yang sangat rajin. Oke, sekarang kesibukan Kak Herlina di sini kuliah atau kerja? Masih kuliah, Kak, saya. Kuliah. Mahasiswa. Mahasiswa. Semester berapa Kak Herlina? Semester 6. Semester 6. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan keperawatan, Kak. Keperawatan, wow. Kalau saya baca-baca itu ya, katanya urutan tersulit jurusan kuliah itu kedokteran, keperawatan, akuntansi. Keperawatan masuk loh Kak di jurusan tersulit. Nih gimana menurut Kak Herlina? Apakah merasakan hal yang demikian? Cukup merasakan sih, Kak, soalnya kalau praktik itu kan ada waktu praktiknya sendiri tuh bener-bener kayak latihan kerja banget sih, Kak, kalau di praktik itu, Kak. Jadi kan teorinya, terus praktiknya, komunikasinya juga sulit banget sih, Kak. Oke. Teman-teman Kak Herlina juga gitu ya ngerasa Iya. kesulitan. Kalau misalnya lagi praktik itu berarti langsung di rumah sakit? Iya, Kak. Praktik kalau kan tergantung stasenya juga ya, Kak, ya. Kalau lagi stase medical bedah gitu praktiknya di rumah sakit, tapi kalau lagi stase kirontik itu di panti werda, terus kalau keluarga di puskesmas gitu-gitu sih, Kak. Suka dukanya gimana tuh Kak Herlina kuliah di keperawatan? Suka dukanya sih banyak banget ya, Kak, ya. Sukanya mungkin kita jadi bisa membantu orang lain, terus pertemanan juga punya teman yang banyak, teman baru gitu, terus kenal orang-orang yang baru gitu, sukanya, Kak. Kalau dukanya paling di tugasnya sih, Kak. Tugasnya ya. Kalau tugasnya keperawatan tuh ada nulis-nulis, bikin-bikin ini itu. Itu juga ya Kak? Iya, asuhan keperawatan itu wajib tulis tangan itu, Kak. Wajib tulis tangan. Iya. Wah, di zaman sekarang ya Kak, Iya, biasanya tuh. kalau mahasiswanya wajib tulis tangan, tapi kalau perawatnya itu udah pakai komputer sih, Kak. Nah, kalau lagi tulis tangan tuh Kak Herlina sering ngeluh gak sih? Soalnya sekarang orang-orang pada Iya. ngetik. Ini loh, Kak, buktinya sampai kapalan. Wow, ya Allah. 3 tahun nulis askep. Wah, bisa jadi penulis nih Kak Iya. Herlina. Soalnya kan biasanya sekarang ketik-ketik terus tiba-tiba disuruh nulis lagi tuh orang pada apa sih nulis begini gitu kan. Oke. Kalau di sini teman-teman Kak Herlina banyak baik-baik. Lumayan, Alhamdulillah. Ya, jadi kan bisa support kalau misalnya pas di kuliah lagi ada down-nya kan kadang ya seperti itu kan ada yang mendukung lah ya. Iya. Oke.
Oke. Selain kuliah, Kak Erlina ikut kegiatan apa atau ada kesibukan lainnya? Itu sih Kak, saya itu sempat ikut les bahasa juga. Oh, les bahasa. Bahasa Inggris atau Bahasa Jepang Kak. Wah, bahasa Jepang. Iya. Keren sih. Biasanya orang-orang bahasa Inggris ini. Kak Erlina ternyata bahasa Jepang. Iya. Gimana tuh Kak lesnya? Lesnya itu saya sempetin sih Kak ikut Zoom gitu, soalnya saya itu ada ketertarikan lah, minat gitu di Jepang. Sempet lihat kakak tingkat saya itu ada yang kerja di sana, kok kayak asyik gitu, bisa kerja, bisa sambil jalan-jalan. Oke. Berarti terinspirasi dari kakak tingkat Kak Erlina. betul. Nah, itu lesnya itu setiap berapa minggu atau setiap Saya ambilnya seminggu 2 kali, Sabtu sama Minggunya Kak. Sabtu sama Minggu. Teman-temannya banyak. Kalau dari kelas itu ada dua yang ikut juga. Oh, keren ya Kak Erlina, mentalnya oke. Biasanya orang-orang kerja di sini aja lah, deket sama ayah ibu atau apa, ini malah mau ke luar negeri. Iya. Oke, semoga sukses ya Kak Erlina. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, ini saya ingin bertanya nih sama Kak Erlina. Kak Erlina datang menemui saya, kira-kira mau cerita, mau ketemu saya aja, atau mau curhat-curhat, atau ada, mohon maaf sekali, atau ada hal yang kiranya mengganggu hari-hari Kak Erlina? Ya Kak, sebenarnya saya kesini tuh karena ada masalah Kak, ada yang mengganggu pikiran saya. Ada yang mengganggu pikiran Kak Erlina. Oke. Kak Erlina boleh nanti cerita sama saya terkait hal-hal yang sekiranya memang menjadi gangguan, dan nanti saya harapkan Kak Erlina bisa secara terbuka saja sampaikan apa yang ingin disampaikan, ceritakan segala hal yang ingin diceritakan secara terbuka, secara lepas, nggak apa-apa. Semoga nanti dari sini kita bisa menemukan jalan keluar. Kak Erlina bisa tahu nih harus seperti apa dan tidak terbelenggu lagi ya. Dan Kak Erlina juga tenang saja, karena nanti selama pelaksanaan konseling kita ini, insya Allah saya akan menjaga rahasia Kak Erlina dengan sebaik mungkin. Jadi tidak perlu ada rasa takut ketika mau cerita nanti, aduh ini bocor gak ya, itu insya Allah aman. Karena saya sudah berjanji, memang sudah seharusnya saya untuk menjaga rahasia gitu. Dan ini nanti kita konseling sekitar 50 menit ya. Cukup ya Kak Erlina? Oke. Silakan Kak Erlina, boleh diceritakan dari yang paling mudah dulu, nggak apa-apa. Bingung mulainya dari mana Kak sebenarnya. Nggak apa-apa, cerita aja, lepas aja. Jadi selama perkuliahan ini kan teman saya kan banyak di kelas gitu kan. Tapi beberapa hari ini itu teman saya yang dekat sama saya sejak semester 1 kemana-mana bareng, jalan-jalan bareng, cerita-cerita juga bareng. Itu kok menurut pikiran saya tiba-tiba ngejauhin saya Kak. Jadi nggak mau bicara sama saya, terus kayak kalau ada saya dia pergi. Saya itu jadi bingung Kak, saya cemas harus bagaimana. Oke. Pada intinya Kak Erlina merasa bingung, pikirannya cemas karena teman dari Kak Erlina berubah gitu ya. Tiba-tiba diam, terus menjauh. Gak mau bicara sama saya gitu Kak. Gak mau bicara sama Kak Erlina ya. Oke. Sejak kapan teman Kak Erlina berperilaku seperti itu sampai mengakibatkan Kak Erlina jadi cemas, gelisah? Sejak kapannya untuk waktunya kurang begitu memperhatikan ya Kak, tapi kisaran 2 minggu yang lalu lah Kak. Oke, 2 minggu yang lalu. Seperti itu. Berarti sudah cukup lama ya? Iya. 2 minggu.
selama 2 minggu itu memang perilakunya seperti itu terus atau pernah sesekali negur Kak Herlina? Seingat saya itu kayak gitu terus Kak. Kalau ada saya tuh dia jadi pendiam, diem aja gitu. Jadi pikiran saya kan, saya bingung harus gimana. Apakah saya harus menyapa dia duluan? Tapi kalau ada saya dianya pergi. Terus kalau kumpul sama teman-teman juga dia tetap ceria, tetap have fun. Kalau ada saya tiba-tiba dia diem. Jadi kan saya bingung harus gimana Kak. Itu Kak. Oke, berarti kalau teman Kak Herlina ini sama anak-anak yang lain, sama teman-teman yang lain tidak seperti itu? Tidak Kak, Oke. hanya sama saya gitu. Teman-teman lain dia tetap ceria, dia tetap bergaul sama teman yang lain. Oke. Berarti ini hanya kepada Kak Herlina, sehingga Kak Herlina jadi mikir, Ya, ada apa ya? apakah ada dianya karena ada masalah atau ada apa itu kesalahan yang pernah saya buat ke dia. Jadi kan saya nggak berani nyapa dulu karena pikiran saya ya dia nggak mau lagi berteman sama saya gitu Kak. Oke, Kak Herlina berpikir bahwa dia tidak lagi ingin berteman dengan Kak Herlina. Ya, saya pikir kayak gitu Kak jadinya. Baik-baik, saya mengerti. Kak Herlina pernah menemukan kejadian ini atau merasakan hal-hal seperti ini nggak sebelumnya? Mungkin di sebelum pertemanan kuliah ini? Sebelumnya belum pernah sih Kak, soalnya teman-teman saya dari dulu itu ya baik semua. Kalau ada masalah diceritakan, dibahas bersama, dicarilah jalan keluarnya, didiskusikan gitu kan. Kalau ada masalah juga kan banyak yang cerita Kak ke saya, jadinya kan ya diomongin lah Kak gitu. Tapi kalau ini kan benar-benar dia tuh diam terus ngejauh. Jadinya kan saya juga bingung, saya takut untuk menyapa dia duluan Kak. Oke, berarti ini yang pertama kali Kak Herlina merasakan Iya. seperti itu ya. Soalnya kalau di pertemanan sebelumnya, saya dengar kayak lebih enjoy aja ya. Terus kalau ada sesuatu dibicarakan, tapi ini tidak gitu. Oke, apa yang paling mengganggu pikiran Kak Herlina saat ini? Kira-kira ada pikiran apa yang paling membuat Kak Herlina jadi wah gelisah nih nggak bisa nih kayak gitu? Itu Kak, saya punya pikiran, saya takut kalau pertemanan saya mungkin sama dia bisa berakhir. Kan eman banget ya Kak, udah Iya. lama kok. Terus tiba-tiba dia cuma karena 2 minggu nggak mau bicara, perilakunya berubah, terus pertemanan yang selama 2 tahun tiba-tiba selesai kan sakit ya Kak ya. Iya. Jadi takut banget kalau pertemanannya berakhir, juga takut untuk nyapa dia, memulai pertemanan yang baru itu saya takut Kak. Sampai takut memulai pertemanan yang baru ya. Iya. Takut kalau terjadi hal seperti ini Iya lagi. Kak. Kak Erlina sadar nggak kalau selama ini tuh dalam hidup kita pasti ada masalah? Sadar Iya, kan? sadar. Nah, apakah dari situ Kak Erlina jadi merasa takut atau saat ini lagi kehilangan kepercayaan diri untuk menyapa orang atau berbicara dengan dia lagi? Iya Kak, saya kayak kehilangan kepercayaan diri aja sih Kak, ke dia gimana caranya memulai gitu kan, saya jadi gak percaya diri aja untuk menyapa dia duluan. Tapi sama teman-teman Kak Herlina yang memang sudah kenal sebelumnya, Kak Herlina nggak ketakutan kan? Kalau yang sudah kenal enggak Kak, cuma kalau ketemu orang baru terus berteman gitu saya takut Kak. Oke, berarti ini jadi ketakutan Kak Herlina juga ya untuk memulai pertemanan dengan orang baru. Kalau teman-teman Kak Herlina yang lain selain dia, bagaimana? Masih baik-baik saja? Masih baik-baik saja Kak. Kalau sama teman yang lain kan, ya kan kita kalau di dunia perkuliahan semua teman, tapi kan ada gitu teman yang deket gitu kan Kak. Jadi kalau sama dia kan awalnya bareng-bareng, kemana bareng gitu kok tiba-tiba ngejauh kan
terlihat banget gitu loh Kak. Menjauh ya Iya. Kak. Oke. Iya sih, saya paham yang awalnya kesana kemari berdua, tiba-tiba enggak, itu kan pasti ada sesuatu lah ya. Iya. Oke. Saya ingin bertanya nih, Kak Herlina yakin dengan pikiran Kak Herlina bahwa dia tidak ingin berteman dengan Kak Herlina lagi? Eh, saya yakin Kak dengan pikiran saya seperti itu. Hal apa yang paling membuat Kak Herlina yakin kalau dia nggak ingin berteman dengan Kak Herlina lagi? Ya karena dia udah menjauh, dia udah nggak mau bicara sama saya. Kalau ada apa-apa udah nggak cerita-cerita lagi, nggak mau jalan bareng lagi, gitu sih Kak yang membuat saya berpikiran seperti itu. Menjauh, tidak ingin bercerita lagi, tidak ingin bareng-bareng lagi, itu ya. Kak Herlina sadar nggak kalau pikiran Kak Herlina ini sebenarnya kurang tepat? Gimana ya Kak? Oh iya sebenarnya saya ingat kemarin itu dia sempat senyum sama saya Kak kemarin. Sempat senyum sama Kak Herlina? Iya. Sebenarnya dia itu tetap menjadi teman dari Kak Herlina. Dia tidak berubah. Kemarin Kak Herlina lihat dia senyum sama Kak Herlina kan? Iya. Nah, gimana perasaan Kak Herlina disenyumin sama dia setelah beberapa hari gitu, kayak didiemin, dijauhin gitu? Perasaannya gimana ya Kak? Dibilang seneng ya seneng gitu, dia akhirnya senyum ke saya, tapi bingung juga itu senyumnya tuh tanda senyum apa gitu loh Kak. Oke. Kalau secara umum ya Kak Herlina, kalau orang senyum ke kita itu ya pasti ada pesan baik yang ingin disampaikan kan. Ya semoga saja sesuai lah senyuman dengan apa yang ada dalam hati gitu. Tapi dia tetap simpati sama Kak Herlina kok. Kak Herlina merasa nggak sih kalau selama ini meskipun dia menjauh tapi ya tetap dia senyum, berarti Kak Herlina dianggap ada. Kak Herlina merasa nggak? Iya juga ya Kak ya. Kalau dia senyum ke saya berarti kan dia tetap menganggap saya teman ya Kak. Iya, dia tetap menganggap teman. Apalagi selama ini Kak Herlina kan yang menemani dia. Iya. Gitu. Kalau sebelum ini sama dia pernah ada masalah nggak? Maksudnya kayak adalah sedikit cekcok sama temen kan wajar. Terus diomongin baik-baik itu pernah nggak? Kalau cekcok seingat saya nggak ada sih Kak, tapi dia katanya itu ada itu masalah dikit di klubnya, tapi dia nggak mau cerita ke saya Kak. Oke. Ini menjadi tugas Kak Herlina sebagai teman untuk memahami ya sebenarnya. Memahami keadaan diri teman kita. Kemudian kalau bisa juga kepekaan kita ditingkatkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang berubah atau tidak semestinya atau tidak seperti biasanya, Kak Herlina kan merasa menjadi teman dekatnya dia. Jadi bisa dikomunikasikan sebenarnya Kak Herlina. Nah, dari sini apa nih tujuan yang Kak Herlina inginkan? Kak Herlina ingin bagaimana ini? Saya ingin ngilangin pikiran buruk saya ini tentang dia, terus saya ingin juga pertemanan saya sama dia tuh bisa balik kayak dulu lagi Kak. Saya ingin mencoba nyapa dia duluan, tapi kok saya ada perasaan takut. Jadi saya kesini untuk konseling gimana sih caranya biar pertemanan saya sama dia tuh bisa balik kayak dulu lagi gitu. Itu Kak. Oke, biar bisa balik kayak dulu lagi ya, biar nggak ada pikiran buruk itu lagi ya. Oke. Kak Erlina sebelumnya pernah mencoba menyapa nggak? Tadi saya belum tanya. Sebelum disenyumin tuh sebelumnya udah pernah nyapa? Belum pernah Kak. Belum pernah mencoba. Belum pernah mencoba, tapi Kak Erlina yakin dengan pikiran Kak Erlina itu. Iya. Oke. Sebenarnya Kak Erlina sadar nggak kalau ini kurang tepat? Sekarang sadar nggak jadinya? Iya Kak, sekarang saya sadar Kak kalau itu pikiran buruk saya tuh kurang tepat. Padahal
secara umumnya ya Kak Herlina, hati nurani manusia itu kan baik ya. Coba deh Kak Herlina pikir, nggak mungkin yang selama ini berteman tiba-tiba melupakan dan udah nggak mau lagi tanpa ada komunikasi. Nggak mungkin kan teman Kak Herlina sejahat itu. Selain Kak Herlina mikir kalau dia nggak mau berteman sama aku lagi nih kayaknya, itu Kak Herlina pernah mikir nggak kalau apakah dia ada masalah ya, atau aku berbuat salah ya, atau Kairina ada rasa untuk bantu dia, ada rasa untuk ingin tanya ke dia gitu, ada kan? Ada Kak, pastinya ada, tapi saya sulit untuk mengkomunikasikannya gitu loh Kak, soalnya dia udah berlaku seperti itu selama 2 minggu, terus saya mencoba memulai komunikasi dengan dia tuh gimana caranya tuh saya masih bingung Kak. Kalau misalnya nggak berani langsung, apakah udah pernah nyoba untuk ngechat? Belum pernah juga Kak. Belum pernah juga ya, berarti Karina masih terbelenggu dengan pikiran Karina Iya, itu. masih pikiran buruk kalau dia udah gak mau berteman sama saya gitu Kak. Oke, sekarang saya minta untuk Kak Herlina bisa menenangkan diri dulu, relax, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Semua masalah itu pasti ada solusi. Apalagi ini dengan teman yang kemana-mana selalu bersama, yang diinginkan bisa berteman selamanya gitu kan. Jangan pernah putus pertemanan gitu. Jadi sekarang Kak tenang dulu, terus pikirannya ditata. Nah, saya ingin Kak Erna bisa self-talk atau wicara diri. Jadi, mengucapkan pesan-pesan baik atau merubah gaya bahasa Kak Herlina menjadi lebih positif. Kalau semisal Kak Herlina berpikiran, wah dia nggak mau berteman sama aku lagi nih, seperti itu, coba dirubah menjadi ini akan menjadi rasa nyaman dalam diriku, atau ini akan menjadi rasa bahagia atau tenang dalam diriku ketika aku tetap bisa berteman dengan dia, ketika aku bisa tetap berpikir positif terhadap dia, ketika aku berani menyapa dia, ataupun kalimat apapun itu yang positif yang bisa Kak Herlina ucapkan. Entah apapun itu, pokoknya sesuai versi Kak Herlina saja, senyaman Kak Herlina saja. Ibaratnya Kak Herlina tuh menanam benih yang ingin Kak Herlina munculkan di setiap harinya. Misalnya nih, ini sebagai contoh aja ya, Kak Herlina ketakutan. Nah, untuk memulai hari itu, Kak Herlina menanam benih keberanian dalam diri Kak Herlina. Nah, benih itu akan tumbuh. Setiap hari tumbuh berani, sampai akhirnya ketakutan itu hilang. Kak Herlina paham? Iya Kak. Nah, sebenarnya kayak Lina, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika kita terus berpikir yang baik, maka hal-hal baik akan datang kepada kita. Pikiran itu nyetir diri kita loh. Kalau kita terus berpikir seperti itu, seperti yang Kak Herlina pikir kalau dia nggak bakal mau berteman lagi sama Kak Herlina, ya akan terus seperti itu. Tidak akan ada perubahan. Dari sini Kak Herlina sudah sadar. Iya Kak, saya sadar ternyata pikiran buruk saya itu selama ini salah, kurang tepat gitu kan. Iya, sekarang kayaknya sudah tahu ya. Iya. Oke, sebelumnya udah muncul pikiran kayak gini belum, atau masih dengan kebingungan kayak gini, atau sudah sempat terpikir solusi seperti ini? Masih bingung sih Kak, Masih soalnya bingung baru ya. pertama Oke. kali juga ngadepin masalah kayak gini Kak. Soalnya Kak Herlina saya lihat tuh masih benar-benar fokus pada masalahnya, belum fokus pada aku harus yang gimana, aku harus seperti ini tuh belum, tapi masih Iya masih pikirannya tuh masih buruk-buruk gitu terus masih Kak. buruk-buruk terus ya. Oke, Kak Herlina siap nggak untuk melakukan apa yang saya katakan tadi? Insya Allah siap Kak. Insya Allah siap ya. Siap. Berubah. Iya, pokoknya afirmasi positif sajalah untuk diri sendiri. Silakan diucapkan di setiap harinya, senyaman Kak Herlina kapanpun itu. Misalnya, biasanya tuh kalau saya self talk sama diri saya, itu setiap mau tidur atau saat hendak memulai aktivitas gitu. Bisa saya terapkan nanti kalau sebelum tidur aja sih Kak. Sebelum tidur, oke, boleh. Udah siap ya Kak Herlina? Nah, oke.
Sekarang Kak Erlina udah tahu nih gimana caranya ya kan. Insya Allah menjadi jalan untuk Kak Erlina bisa keluar dari pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Nah, setelah Kak Erlina tahu ada cara yang bisa dilakukan, apa nih perasaan Kak Erlina? Jadi lebih lega, terus jadi mungkin nanti setelah ini saya berani ngechat dia untuk mengkomunikasikan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, sehingga pertemanan ini tuh bisa tetap dijalani gitu Kak, nggak rusak hanya akibat pikiran buruk dari saya aja. Iya, ya pokoknya dua pihak lah ya. Dia seperti itu pasti ada penyebabnya. Dan dia seperti itu juga sebagai teman harus berani menyapa, mencari tahu. Dan kalau tiba-tiba ternyata dia ada masalah sendiri kan Kak Erlina bisa bantu. Kalau ternyata Kak Erlina melakukan kesalahan juga Kak Erlina bisa minta maaf gitu kan. Oke, sekarang udah lebih baik ya Kak Erlina. Iya Kak, Oke. lebih lega sih rasanya di hati. Iya, perasaannya lebih Iya. nyaman lah ya, lebih nggak segelisah sebelumnya. Oke, Kak Erlina boleh dong menyampaikan evaluasi terkait kegiatan konseling kita hari ini? Dari awal sampai akhir konselingnya nyaman ya Kak, saya bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di hati saya, kemudian bisa menceritakan apa yang ada di pikiran saya. Terus kakaknya juga sangat responsif, sangat terbuka, jadi sangat bisa memberikan solusi kepada saya. Gimana sih saya seharusnya mengelola pikiran buruk saya ini untuk bisa berkomunikasi lagi dengan teman saya. Jadi untuk kakaknya juga enak banget kalau diajak komunikasi. Terima kasih Kak Erlina. Ya memang sudah menjadi tugas saya, tapi sebenarnya saya tuh perantara untuk Kak Erlina bisa menemukan solusi Kak Erlina gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah lega, udah ada teman cerita, dan kita mungkin bisa bantu pantau Kak Erlina untuk perubahan-perubahan berikutnya. Kak Erlina bisa komunikasi dengan saya juga. Dan untuk pertemuan berikutnya mungkin apakah Kak Erlina menghendaki untuk kita evaluasi lagi dan juga apa yang sudah menjadi perubahan baik pada diri Kak Erlina? Ya? Oke. Nanti kalau misalnya kita mau ketemu lagi boleh calling dulu, nanti kita tentukan tanggal dan jam waktu di mana gitu ya. Oke. Sepertinya sudah cukup ya Kak Erlina konseling kita hari ini. Sudah aman cukup, lah ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Erlina sudah datang ke sini, sudah berkenan untuk bercerita. Saya harap setelah dari sini itu tadi benar-benar bisa dipraktikkan dan bisa membantu diri Kak Erlina. Ya Kak, saya juga terima kasih bisa kenal dengan kakak juga, bisa sharing, bisa cerita, kakak juga bisa memberikan solusi kepada masalah saya. Saya tuh sangat berterima kasih kepada Sama-sama, kembali kasih. Oke, cukup ya Kak Erlina. Kalau gitu saya pamit dulu ya Kak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Iya. Waalaikumsalam.